Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan mengenai materi persamaan dasar akuntansi yang relevan dengan sesi pertama. Pada dasarnya kita sudah membahas mengenai persamaan akuntansi di mana aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, tapi dalam hal ini tentu kita harus memahami yang namanya siklus akuntansi. Dasar eh, asal mulai siklus akuntansi itu terjadi berarti adanya transaksi. Tapi tidak cukup dengan transaksi, tetapi juga harus adanya bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi itulah sudah merepresentasikan kegiatan ekonomi yang akan memberikan nilai tambah terhadap sebuah perusahaan. Dari bukti transaksi tersebut, kita masuk terhadap pencatatan jurnal umum atau disebut sebagai general journal. Nah, baru kemudian diklasifikasikan terhadap buku besar. Klasifikasi buku besar tentu berdasarkan akun-akun, di antaranya akun ada yang namanya aset, ada yang namanya liability, dan equity yang sudah kita bahas di diskusi. Kemudian dari buku besar atau general ledger tersebut nanti masuk terhadap neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo kita tidak berhenti terhadap jurnal penyesuaian di mana beberapa akun jurnal penyesuaian di antaranya seperti adanya penyusutan aset, kemudian adanya sewa dibayar di muka, ada pendapatan dibayar di muka, bahkan ada beban lain-lain yang dibayar di muka, itu nanti harus akan disesuaikan yang disebut sebagai adjusting journal entries. Kemudian setelah itu diklasifikasi lagi terhadap kertas kerja di mana tentu sudah menyesuaikan saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Baru masuk ke laporan keuangan. Seperti yang sudah kita bahas juga, laporan keuangan itu dibagi menjadi 5. Laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan atau disebut sebagai neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian, tahapan selanjutnya masuk ke closing journal atau jurnal penutup. Ini pun kalian harus memahami bahwa ada beberapa akun yang memang dibutuhkan untuk jurnal penutup gitu ya, sampai adanya neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami selain dari siklus transaksi. Ada beberapa transaksi yang memang akan berpengaruh terhadap beberapa akun, terutama akun yang merepresentasikan laporan posisi keuangan atau neraca saldo. Misal kita bicara transaksi, adanya pembelian peralatan secara tunai, berarti transaksi yang akan berdampak atau berpengaruh itu adalah adanya peralatan aset yang bertambah, tetapi kasnya berkurang ditaruh di kredit, gitu ya. Ini sesuai dengan soal yang sudah disajikan di diskusi satu juga. Kemudian pembelian peralatan secara kredit, adanya peralatan bertambah dan utang usaha pun bertambah gitu ya. Kalau utang usaha bertambah berarti ditaruhnya di akun kredit gitu ya. Kemudian pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaan, berarti adanya kas bertambah dan modal bertambah. Ingat, ketika modal bertambah berarti di akun kredit. Kemudian pembayaran utang usaha. Berarti ada transaksi di mana berdampak terhadap kas yang berkurang ditaruh di kredit dan utang usahanya berkurang ditaruh di debit. Kebalikan atas penambahan utang usaha harus ditaruh di kredit, begitu ya. Kemudian, untuk beberapa hal dari fungsi persamaan akuntansi dasar ini adalah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan yang tentunya real time terhadap informasi-informasi yang berkenaan dengan aset, liability, equity, bahkan laporan laba rugi. Dan tentunya laporan lain-lain yang telah disebutkan di jenis-jenis laporan yang sudah dibahas tadi sebelumnya ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh yang berkenaan dengan pembelian aset secara kredit. Ini juga sudah dibahas di diskusi, tetapi saya tambahkan saja sebagai informasi bahwa suatu perusahaan jasa fotokopi pembeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit, berarti ada akun yang bertambah peralatan sebesar 50 juta dan utang usaha secara kredit 50 juta. Kemudian, ini juga salah satu contoh mengenai beban gaji ya. Pada saat beban gaji belum diakui tetapi terutang, berarti masuk kategori transaksinya beban gaji terhadap utang gaji. Tetapi pada saat diakui dan beban gajinya sudah terbayar, berarti utang gaji terhadap kasnya yang berkurang sebesar nominal yang telah disebutkan. Mohon maaf, ini ada kesalahan pencatatan, bukan 50 juta tetapi 20 juta ya. Kemudian, hal-hal secara konteks yang harus kalian pahami adalah bagaimana nanti pada akhirnya jurnal penyesuaian
yang harus dilakukan dan ada beberapa jurnal pembalik dan penutup. Begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.